Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, jumpa lagi kita dalam channel YouTube Jemaat Gemim Maranatha Paslaten dalam edisi Renungan Harian Keluarga hari Selasa 28 Desember tahun 2021 bersama dengan saya Vikaris Pendeta Linda Mende SPH. Nah, saudara-saudaraku, apa kabar di hari ini? Semoga kita semua ada dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tentunya juga kita semua selalu ada dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, di saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah pencipta langit dan bumi, Allah pemilik kehidupan dan penghidupan kami umat manusia. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Karena kasih dan penyertaan-Mu, Engkau telah membangunkan kami dalam peristirahatan semalam. Dan di saat ini kami boleh menikmati nafas kehidupan yang baru, tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati. Boleh menjalankan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Oleh karena itu Tuhan, dalam mengawali akan aktivitas kami di saat ini, kami datang ke hadirat-Mu, meminta pertolongan-Mu Tuhan. Lewat firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan di saat ini. Biar kiranya firman itu boleh menguatkan kami, meneguhkan iman kami, bahkan memotivasi kami, menginspirasi kami dalam kami menjalankan akan tugas aktivitas kami di sepanjang hari ini ada dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Oleh karena itu Bapa, berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudaraku, saat ini marilah kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam perjanjian baru, dalam Matius pasal 2 ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Sekali lagi dalam Matius pasal 2 ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Dan beginilah firman Tuhan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, damai di hati. Saudaraku, puji dan syukur dalam hadirat Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kasih-Nya, karena kemurahan-Nya. Sehingga kita boleh berjumpa dalam renungan harian di saat ini. Di hari Kamis, tanggal 28 Desember 2021 dengan tema kita di saat ini lakukanlah firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, sejak dari dalam kandungan kita telah diperdengarkan tentang firman Tuhan yang tentunya di dalamnya ada ajaran-ajaran dan juga ada didikan-didikan yang diberikan kepada kita hingga kita dewasa kelak. Baik itu secara verbal lewat perkataan-perkataan kita maupun melalui tindakan-tindakan kita. Tentu harapannya semua ajaran dan didikan dalam firman Tuhan yang diperdengarkan itu dapat diwujud nyatakan dalam kehidupan kita setiap harinya. Saudara-saudaraku, sama halnya ketika kita memahami tentang apa yang dimaksudkan dengan disiplin ilmu. Yang disiplin ilmu dengan baik. Yang bukan hanya sekedar ditekuni dan dipelajari dengan baik. Bahkan seharusnya lebih daripada itu. Di mana semua itu akan sangat berarti dan bermakna manakala kita mampu untuk mengajarkan atau memberitahukan hal tersebut pada orang lain ataupun pada orang banyak.
serta yang paling penting dan yang paling terutama, semua hal yang kita ketahui dan kita pahami itu dapat kita jabarkan dan diberlakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, saudara-saudaraku, dari hal ini mengingatkan kepada kita bahwa kadangkala kita sebagai umat manusia yang percaya kepada Tuhan sebenarnya sudah mengetahui dan paham apa isi firman Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan, apa Tuhan Allah, apa yang mau apa yang mau Allah inginkan kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Namun pada kenyataannya kita berpura-pura tidak mengetahui dan tidak paham akan hal itu. Bahkan juga malahan kita melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Allah. Tidak memberlakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita malah juga melanggar semua yang diperintahkan Tuhan Allah bagi kita umatnya. Dan itulah yang tergambarkan dalam pembacaan kita di saat ini. Di mana yang terjadi pada saat itu adalah hal yang bertolak belakang. Kenapa hal ini bertolak belakang? Karena ketika Raja Herodes mendengar berita itu tentang kelahiran Yesus dari orang-orang Majus, bahwa telah lahir raja orang Yahudi, maka Raja Herodes mengumpulkan para imam dan ahli Taurat untuk menyelidiki hal ini. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Para imam dan ahli Taurat ini hanya memberikan tanggapan bahwa perihal kelahiran Yesus bukanlah sesuatu yang tiba-tiba, tetapi sudah jauh sebelum kedatangannya. Dan hal itu telah dinubuatkan oleh para nabi. Sehingga mereka memahami hal itu adalah sesuatu hal yang biasa saja. Padahal mereka tahu dan paham bahwa firman Tuhan atau peristiwa itu adalah peristiwa yang luar biasa. Di mana di Bethlehem, tanah Yehuda akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan bangsa Israel. Nah, saudara-saudaraku, hal inilah yang sangat disayangkan, di mana mereka yang benar-benar memahami dan mengerti akan firman Tuhan tidak menunjukkan upaya untuk mencari tahu lebih jauh dan mendalami tentang hakikat dan makna dari nubuatan ini. Tidak seperti yang diperlihatkan oleh para Majus dari timur, di mana mereka mau membuktikan pemahaman mereka dengan datang dan mencari tahu lebih jauh tentang apa yang mereka mengerti sesuai disiplin ilmu yang mereka miliki. Tuhan menginginkan semua umat kepunyaannya bukan hanya menjadi orang-orang yang mengenal firman-Nya, tapi lebih jauh daripada itu. Tuhan mau umatnya atau anak-anaknya melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita miliki hati yang selalu mau belajar tentang firman Tuhan sebagai perlengkapan rohani kita sebagai orang-orang percaya. Tetapi juga yang bukan sekedar memperlengkapi diri, tapi berusaha untuk melakukannya. Sebab firman Tuhan akan dapat membedakan manakah yang dikehendaki Allah dan yang tidak. Di samping itu akan menuntun untuk tetap berjalan pada jalan keselamatan. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bukan hanya sekedar untuk dibaca, tetapi juga untuk diberlakukan sebagai wujud nyata iman percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami puji dan kami muliakan, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena kasih-Mu dalam kehidupan kami.
sehingga kami boleh mengawali aktivitas kami sepanjang hari ini dengan memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh belajar tentang firman-Mu, dan biar kiranya Tuhan, firman-Mu itu boleh terus menguatkan kami, boleh terus menghiburkan kami, menginspirasi kami, bahkan juga memotivasi kami dalam kami menjalani akan tugas tanggung jawab kami setiap harinya, dimanapun kami pergi dan berada. Tuhan Yesus, berkati seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Senantiasa pertolongan dan penjagaan Tuhan akan bersama-sama dengan kehidupan kami. Karena itu inilah doa, ungkapan syukur serta permohonan kami yang kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah renungan harian keluarga kita saat ini dalam channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paslaten. Dan apabila video ini bermanfaat untuk saudara-saudara sekalian, jangan lupa untuk terus di-like, di-komen, di-share, bahkan di-subscribe akan channel YouTube ini, sehingga terus boleh menjadi berkat bagi saya dan saudara-saudara sekalian. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati.